Jadi pertama kali aku jatuh cinta sama seorang Ayu Ting Ting pada saat dia pakai baju tentara di... Kamu jatuh cintanya sama aku apa karena tentaranya? Tentaranya sayang. Aku suka yang berseragam. Gue ada di satu masa, gue tuh dulu udah nyaris kayak pengen ngawinin dia pas saat dia lagi hamil. Ya Allah, dia nggak ada lakinya. Apa gue kawinin aja ya gitu. Ayah mau bilang apa sama ya Allah, ayah ojak lagi aja. Sedih aku. Wah, pokoknya nggak ada deh orang tua yang kayak ayah, kayak ibu tuh nggak ada. Karena orang-orang di luar tuh selalu bilangnya kayak, orang tuanya kebanyakan ikut campur, kebanyakan ngatur, padahal mereka tidak tahu orang tua Ayu itu seperti apa. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar ya Pam, dari lubuk hati yang paling dalam. Ini Masya Allah banget, Masya Allah tabarakallah. Ini tanpa ada, apa ya, kita tuh bikin butik Haji Ivan Gunawan ini sejujurnya nggak pernah ada terlintas mau target ke atau mau FYP ke atau apa gitu. Justru malah aku tuh punya kekhawatiran besar. Orang itu nonton gak sih Pam? Iya kan, mampir gak sih ke butik kita? Tapi Masya Allah tabarakallahnya, ini kemarin aku sempat buat postingan juga ya. Nih aku buat postingan, aku bener-bener appreciate banget dari kalian. Dari tayangan 4 episode kita nih sekarang viewersnya 1M ke atas. Wow. Jadi sekali lagi Igun mau bilang terima kasih banyak. Justru yang surprise-nya itu tau gak sih Pam, kayak ketemu orang gitu kan, orang tuh mereka kayak cerita seneng gitu. Bahkan orang-orang yang Masya Allahnya yang biasa bikin podcast muji. Gue takutnya itu lu peres apa enggak sih gitu. Agak was-was Pam. Tapi kakak emang nggak lihat, kakak tuh diomongin tahu di komen-komen. Yang suka bikin orang deg-degan Pam. Beneran. Gue salah apa? Gue kenapa kakak diomongin lagi? Ya Allah, banyak banget yang ngomong katanya ini kakak kulitnya glowing banget. Pakai apa? Enggak gitu. Kak Ida, lu mah beres. Enggak, lu mah beres. Beneran. Lu keseringan begol sama orang Cibubur nih, jadi beres nih. Beneran Pam. Beneran, setiap itu komennya kakak glowing banget gini-gini. Tepuk tangan sama orang lighting. Wow. Jadi kalau misalnya aku harus jujur nih ya, buat customer juga aku harus jujur. Jadi selama ini memang produk skincare yang aku percaya itu cuman MK Skin. Wow. Tuh. Jadi ini gara-gara pakai MK Skin setiap hari Pam. Oh gitu. Dan aku tuh nggak suka pakai produk skincare yang bikin wajah aku jadi ketergantungan. Tapi kalau kita berbicara tentang MK Skin itu punya 3 paket wajah unggulan. Best banget. Ya mau tahu apa? Boleh Kak. Nah, yang pertama paket wajah whitening. Nah, jadi buat kalian nih para customer yang pengen kulitnya jadi glowing, jadi tone up, lebih bersih, ya kan, lebih cerah, ya kan. Dan kita tuh kadang kan suka warna kulit suka nggak rata, ya kan Pam. Nah, ini tuh fungsinya untuk meratakan warna kulit, menjaga kelembapan serta membuat lembut dan kenyal. Oke, itu yang coba tangan lu sini pegang kulit gue. Ih, ya Allah. Jangan peres. Iya bener. Iya kan? Iya bener. Iya kan? Lembut banget, kenyal. Gua aja nih, mohon maaf ya Mami Maharani ya, aku aja tuh pakai kadang pakai kadang enggak. Oh, ini aja nggak pakai. Kadang pakai kadang enggak, apalagi bisa pakai rutin. Oh. Lebih Masya Allah lagi. Paket yang kedua ini cocok banget buat kalian yang memang walaupun di usia yang sudah berumur, kadang akne itu masih sering menghantui. Ya, jadi MK Skin itu punya yang namanya paket akne. Jadi perawatan buat kulit berjerawat yang mampu mencegah jerawat dan membuat kulit tampak lebih bersih. Mungkin yang nggak tahu akne ini kan artinya jerawat. Dan MK Skin ini ada yang lebih mantep lagi, obat jerawat yang cuma ditotol doang, itu besoknya langsung kering tuh. Kering. Ih, ya Allah. Itu baru di launching. Tepuk tangan, keprok-keprok. Selanjutnya ada yang paling penting ini juga Melacare. Ya, jadi ini paket yang ketiga adalah paket wajah Melacare. Ini khusus untuk melasma, flek atau noda hitam. Ini sering banget nih dijumpain sama ibu-ibu. Ya, karena udah mulai berumur. Sengatan matahari, ya kan, mungkin juga terus udah gitu mungkin yang kadang suka laser-laser abal-abal, ya kan, pakai ini insya Allah bisa mencerahkan dan memperbaiki tekstur kulit. Kakak sendiri pakainya yang mana? Kalau aku tuh aku kadang pakai yang whitening, kadang aku pakai yang Melacare. Nah, kemarin waktu aku pulang haji, itu kan di haji tuh panas banget, ya kan? Nah, itu aku pakai Melacare supaya kulitnya jadi sekarang lebih rata lagi. Oh iya, karena kan beda cuaca di sananya. Cobain ya.
ya? Iya. Mau ya? Mau. Oke? Oke. Oke, tepuk tangan buat MK Skin. Wow, jadi itu menjawab pertanyaan teman-teman semua customer success. Ini bukan iklan ya? Ya. Ini bukan iklan loh. Ini Ya. sekedar sharing. Tapi kalau misalnya besok-besok ada yang mau masuk lagi boleh. Ya iyalah. Pam, ini hari ini juga kita spesial banget. Ya, kita kedatangan satu bintang tamu. Ini bisa dibilang sih sebenarnya customer lama dalam hidup aku. Oh. Ya, ini benar-benar dia bisa hadir ke sini mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya menjelang konser. Oke, bentar aku cek schedule dulu. Ini salah satu artis yang di request sama customer juga. Betul, Jennifer Lopez. Ya. Langsung saja, ini dia Ayu Ting Ting. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Ayu. Ya Allah. Ya Allah. Kok nggak wangi sayang? Ah, ampun. Cium dong. Coba lagi. Tuh. Emang kalau haji boleh cium-ciuman orang? Semua haji nggak boleh berenang, nggak boleh ape. Sayang beneran, tahu nggak ternyata selama ini aurat laki-laki itu sampai batas lutut sayang. Iya sih paling aurat. Lah kalau berenang gimana pahanya? Kamu pantas nggak kalau di brownies pakai baju bolong-bolong? Kamu kemana-mana? Astagfirullahaladzim, gemes banget sih perempuan. Banget. Mana ada? Sayang, orang udah 6. Anak anjing kali. Kamu capek Ya nggak? Allah. Ya Allah mau konser. Tahu nggak? capek Aku hari ini aku habis latihan tadi. Iya, jangan ngeluh, nggak boleh ngeluh. Nggak boleh ngeluh. Iya dong. benar. Terus? Nggak boleh ngeluh. Aku bisa istirahat bentar nggak? Ya Allah, tidur dong. Jangan tidur dong. Jadi kamu Ya Allah excited. senang banget deh. Mampir ke YouTube yang lagi trending mulu. Wow, terima kasih Kak Ayu. Hebat banget. Ya Allah, Baru sayang. berapa kali kita ngeliat trending. Dalam hati gini, wah rugi nih kalau kita nggak ambil. Iya, iyalah. Buat promo konser. Nggak, jadi balik lagi kamu capek nggak? Boleh minum nggak sih? Boleh. Boleh. Bersih udah. Bersih. Bersih. Ini air langsung dari mata air Cibubur saya. Oh bener kali ya. Nah kalau syuting gini deket daerah rumah aku. Iya emang dekat, makanya kan ini sengajain aku sewa ini. Ini aku sewa sendiri sayang. Iya kakak yang Ini aku cari sewa sendiri, cari kameramen di Cibubur nggak ada yang cakep nih, lihat mukanya aja ya Allah. khusus buat episode Ya kakak Allah. doang. Ya Allah. Udah bau lemari badannya. Bau kan? Tahu kan? Tahu kan kalau baju baru diambil. Iya sama bau kain-kain lama tau nggak lo? Apek dong. Lama nggak dibuka. Jadi gimana Apa ini yang sih, mau konser, sayang? Masya Ya Allah. Allah. Gimana mau konser? Iya alhamdulillah persiapan udah hampir 70%. 70%. Iya. Nah ini kan kemarin kan 70% ini. iya seminggu lagi deh. Nih kamu nih dari kemarin nih Pam, gue liatin ya. Dia yang mau konser, kita yang deg-degan Pam. Karena brownies masih. Program-program lain masih. Bener. Kemarin juga habis wawancara 2 orang Korea tuh. Itu Iya. siapa yang kamu wawancara? Aduh kasih tepuk tangan dulu. dong. Wow. Ya. Itu siapa sayang? Sayang, kamu Iya. bangga. Iya ini bangga, ya Allah Jangan ini bangga kamu banget. tahu Ini kalau kan? lihat hati kita mah ini jedak-jeduk ini. Ya Allah. Iya kemarin kebetulan dapet tawaran terus diundang datang ke Singapura untuk promo filmnya Omniscience Reader itu. Oh, kamu ke Singapura yang kamu bilang jalan-jalan sama Bilkis. Bukan, itu kan sebelumnya aku. Oh, beda lagi. Kapan lagi lo izinnya? Yang mana nih? Yang kemarin kamu ke Jepang. Oh kamu izin juga? Aku izin, kamu berangkat. Kalau nggak salah aku berangkat. Oh kamu wawancaranya di Gitu. Singapura. Aku wawancara di Singapura. Terus? Gitu. Ya ketemu sama mereka secara bintangnya udah bukan bintang yang kaleng-kaleng. Benar. Maksudnya udah Sorry ya, bintang sorry ya. Kok gue yang Kok jadi kaleng? kepampang? Beda dong kalengnya. Makanya, terus Maksudnya alhamdulillah dapet tawarannya, ya Allah seneng banget sih ya. gitu. Siapa aja deh, aku nggak Lee tahu Min namanya. Ho Lee Min sama Ho. Ah Yeon Sung. Itu emang kamu tuh? Lee Min Ho itu yang kalau kamu pernah dengar Gu Junpyo. Kamu pernah dengar Gu Junpyo? Ya Kalau Allah. Papa mah pasti Good tahu. years. Lo tahu? Tahu dong, nonton. Ya kalau gue mah Gua anak laki juga. nggak nonton Korea soalnya. Si paling laki. Si paling laki. Iya kagak nonton. Nggak Gue mau nonton poster di Korea. kamar banyak itu Lee Min Ih, Ho. gua- Kalau gue mah nggak nonton Korea, tuh nontonnya Sister Hong. Gue dong. Itu parah. Terus Ya, jadi baru jadi tahu. sayang kamu gimana itu ketemu itu kan kamu idola banget. Iya. Itu Gu Junpyo itu Lee Min Ho itu adalah rata-rata ya itu cinta pertamanya para drakor. Ya benar. Karena film Gu Junpyo itu Boys Before Flower itu
booming banget kan. Oke. Itu pasti orang cinta pertama ngelihat dia di situ. Walaupun Banyak kan memang di situ ya. banyak sekali drama dia setelah itu gitu. Oh, jadi dia tuh kemarin sama ngobrol sama kamu tuh dalam rangka promo apa? promo filmnya Omniscience Reader Oh, yang iya, sekarang lagi tayang di Indonesia juga. Terus kamu puas nggak Gitu. bisa? Sama Ion Shop juga. Ion Shop juga salah satu pemain bisnis proposal. Gitu, yang Iya, booming juga. baru tahu tuh. Tahu. Ya sebenarnya kan booming film Korea naik banget kan pas lagi Covid kemarin kan. Orang-orang pada di rumah, pada nonton Korea apa yang nonton Korea Oh apa yang iya, banyak juga Iya tambahan. kan? Iya, Sebenarnya orang sampai nangis, Benar. sampai gua kata mah orang nangis bukan nggak nonton Korea, Nonton apa? emang kagak ada duitnya aja. Dia ke bawah Ya, sedih. dia ngomongin gue. Itu kan kayak penyemangat kita sebenarnya. Iya benar. Sayang, Terus kamu pas gitu. ketemu dia gimana? Kamu Ya Allah, malu-maluin kan? udah studio dingin, tangan gemeter. Tapi pada saat udah ketemu ya udah karena merekanya tuh baik, Respect. ramah. Nih aku ceritain ya. Gimana? Kamu pas masuk ceritanya aku Ya, ini harusnya coba aku ceritain. living out. Enggak ada, Coba nggak aku jadi, living out. Mau nonton Kiss You mau ngapain? Nonton ini aja. Kamu gak boleh gitu. Gak apa. Ih, Kiss You bagus gara-gara kalau ada siapa sayang. Kalau ada kamu. Tuh. Oh iya. Iya, ntar kita syuting kisil di sini bentar aja. Iya pokoknya, terus? iya pokoknya mereka nggak expect aja gitu. Maksudnya kayak biasanya kan kalau artis gitu kan kayak Kayak ada gap, kayak ada gap terus kayak ketawanya mungkin ya keperes Lepas. kelihatannya. bukan peres apa ya, jaga image-nya tuh Iya, ini. yang Tapi nggak kalau lepas mereka gitu. tuh apa adanya aja gitu, ketawa senyum baik dan mereka nyambut kita gitu seru. Jadi kita nggak kayak sendirian aja di situ, nggak kayak Tapi gitu. sebenarnya ada dari negara lain yang ikutan interview. Iya, jadi kita ada 3 dari Indonesia, satunya Ayu, 2-nya lagi KOL. Oke. Gitu. Terus Ayu kebetulan dapat waktunya 20 menit. Itu pertanyaannya memang udah dari panitianya. Enggak, dari apa aku. kamu sendiri? Aku dari bikin ke sini, lempar lagi ke sana, belum diterima, ganti lagi. Ada lagi aku kirim lagi Revisi, sampai revisi terus. Revisi. Kita Ini sampai- mohon maaf nih aku nanya kamu nggak pakai kirim ke manajemen dulu nggak apa-apa ya ini? Sayang, Kamu kan bintang, Iya, sayang. sayang, maksudnya kan nggak Iya, Mega Bintang juga. Ya maksudnya kan nggak enak, kita Iya, mesti bener-bener. mesti tahu. Aku serpihan rengginang diundang sama Mega Bintang. Ya Allah. Kak Ayu serpian rengginang terus gue apa toplesnya? Aduh. Jadi berapa hari di Gitu. Singapura? 2 hari? Ya Allah, Ayu berangkat sore, abis lapor Pak Ayu berangkat malam. Besok pagi acaranya sampai siang, sore Ayu balik, malamnya Ayu balik. Semoga abis dari situ ada Ya Allah, kesempatan-kesempatan yang lain ya. Amin. Ya kan? Tadinya kan Ayu nggak mau ambil, Pam. Nah kok bisa taunya lo diambil gimana? Lo dipilih? Dasarnya Nggak tahu, apa? tiba-tiba aja ditelepon gitu dari Firman, Dek ada tawaran nih, mau nggak gini-gini wawancara interview artisnya ini Lemino sama Ion Shop. Lu pakai nanya lo gituin. Lu gila beneran gitu. Cuma kan Ayu bisa gitu, Ayu ngerti orang ngomong Inggris, Ayu paham gitu. Cuma kalau untuk ngomong kan Ayu nggak terbiasa gitu. iya. Sempet agak, tapi kan gue nggak jago. Dek, lu kapan lagi Ya kan dapet bisa baca, kesempatan kayak iya, gini? insya Allah. Challenge diri. Iya. Ya sebenarnya kayak Rosa kan, Rosa akhirnya kan bisa kolaborasi manajemen sama Korea kan, maksudnya gini sayang, kamu kan maksudnya kalau sebagai penyanyi Maksudnya kamu ada ada di berapa top. kali nih? Kamu udah di top. Iya, alhamdulillah saya. Iya kan, maksudnya kamu tuh udah saatnya juga harus bisa go internasional. Amin ya Allah. Gitu. Jadi amin. maksudnya kalau kayak aku juga ini kan butik, kita bikin baju, pengennya kan juga Sampai. ada pencapaian yang Bener dong. naik lagi. Hidup naik kita tuh lagi. pengennya kan lebih maju. Bener, walaupun percintaan di situ-situ aja ya. Gak ada Tapi kan masalah. nggak ada masalah Nggak ada sayang. masalah, Ya Allah, sayang. Aduh, apaan lagi semua sih? jodoh, duit, yang penting kita sehat. Ya itu, ampun, sayang. yang penting duit jangan sampai lari ke orang deh ya. Ya Allah, jorok. Iya, iya, iya. Allah. Ya Allah. Terus bahasa Inggris jadi gimana itu Kak? Ya udah, akhirnya ya udah mengalir aja gitu. Pam kan sebelumnya kan juga aku catet gitu. Terus aku ngafalin juga gitu Ya, apa yang ya. harus aku tanya ke mereka gitu. Dan walaupun di situ kan memang ada penerjemahnya juga kan yang ngasih penjelasan gitu. Jadi alhamdulillah sih ternyata pas dijalanin, oh seseru ini gitu. Walaupun tegang awalnya tapi bisa nikmatin juga Ya kadang kita gitu tuh loh, kan karena nggak pernah ketemu sama Benar. orang itu, kita merasanya tuh udah pakai the worst thing. Kita kayak ngerasa dia terima kita nggak sih? Iya, gitu, itu kan? dia, benar. Terima kita nggak sih? Dan Betul. ternyata welcome, masya Allah Welcome, banget. bener gitu. Ya Allah, seneng banget. Diem sayang. itu sebenarnya project udah dari 3 bulan lalu ya Dan. 3 bulan lalu udah kita diam, kita keep aja sampai akhirnya berangkat. Kemarin pun itu sebenarnya karena pas lagi abis kita sesi interview, kita ada preskon, kita dikasih dan nonton juga preskonnya, kita dikasih lihat. Karena di belakang ada yang ngenain story,
Jadi rame, tadinya malah Ayu mau diem dulu sampai nanti dulu. Kisyu tayang gitu. Tapi karena udah Loh, tapi itu sebenarnya obrolannya tayangnya di mana? cepet sih, sehari. Tayangnya di mana sebenarnya obrolan itu? Enggak, maksudnya tadinya kan pengen langsung tiba-tiba udah langsung muncul di Kisyu gitu. Oh, jadi itu kamu tuh Kisyu dapat kesempatan eksklusif. Iya, Kisyu. Oh gitu, aku pikir tuh jadi kayak misalnya dia tuh punya platform sendiri, terus kamu ngobrol. Bukan. Oh berarti Butik Haji Igun bisa juga nih kita keluar-keluar begitu nih. Ya Allah. Bisa, Amin, kenapa Kak, bisa tidak? ikut dong ke aku ya. Iya, aku mau wawancara Michael Jackson. Udah nggak ada dong, Kak. Udah nggak ada. Mau nyusulnya kemana? Whitney. Ya sama aja. Coya. Nggak ada. Ya tapi kan gini, kita balik lagi kan ke rezeki gitu, Iya, benar. kagak ketuker Ya gitu makanya kan. kalau pas lagi ada kamu bagus, dia Betul. bener-bener. Nah tapi kalau misalnya fans Koreanya happy nggak kalau kamu yang wawancara tuh kemarin? Kok pada happy-happy aja sih gitu. Kan kalau yang penting kan kita respect gitu kan. Iya. Kalau aku, apalagi aku gitu nggak berani karena kalau yang namanya artis gitu kan kita tetap harus jaga kan. Kita nggak bisa main langsung nyentuh atau apa, nggak bisa juga gitu. Jadi harus Ya kadang kan kalau mau tetap foto juga nggak profesional. boleh. Nah, jadi semua tertulis di kontrak. Ya sama aku juga kok di sini sayang kalau kayak kameramen mau foto enggak, gue enggak. Bener, Nggak saya. bisa tuh Jangan kalau dibiasain nggak bisa. saya. Iya, kru-kru di sini nggak bisa. Pertama Kru-kru. minta foto. Aduh, Kedua awal minta- foto minjem duit. Nah. Wah, capek deh gue udah capek banget. Bahas baru gue mau minta fallback. Sayang, ini mau kalau ngomong-ngomong konser, Iya. waktu kita mau waktu beberapa tahun lalu Ini sebelum keren banget sih, lancar banget. Ini kayak mengalir gitu aja. Iya. Gimana sih caranya jadi host gini, Pam? Mega bintang kan ini, Kak. gimana sih? Oh. Awalnya pakai baju model beginian dulu. Sebelumnya. Nah, Ya, itu tapi kan udah masalahnya. haji, udah. Jadi Udah haji, nanti- sayang. Ya, tapi udah pakai begitu mau apa? Jangan, Sekarang gua mau Pam-pam ikut. pakai BH. Ya Allah, disebarin lagi. Ya, hari pakai udah BH, sayang. udah tahu sampai montok Ini hari ini tadi. warnanya apa, Pam? Enggak. Pink. Pink ke ungu. Lu nggak lu cuci ya, Pam? Kemarin lu pakai Sebanyak kan 12 lusin. Duh, nggak apa-apa, Pam. Dulu juga dia gitu. Enggak pernah pakai BH, sayang. Enak Tapi aja. kiranya pakai apa? Mana? Mini- Selotip doang. Sayang, kamu kan sebelum pas inget nggak kamu Ruben sempat mau bikinin kamu Betul, konser. benar. Itu kan udah ada persiapan Betul, juga kan. karena Terus Igun udah juga gitu, tahu. pas udah seminggu kalau nggak salah Pam, seminggu mau konser, kadarulahnya COVID. 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 Udah bener-bener nggak bisa lagi. Akhirnya udah tuh kamu 2 kayak minggu, lupa ya. 2 minggu. Iya, 2 minggu ya. Besok, Kamu kayak udah lupa tuh sama konser Udah apa segala lupa, macam udah lalala. nggak deh. Kenapa sekarang mau bikin konser lagi? Karena kan kemarin ada yang nawarin Ya. gitu, ngajakin gitu. Awalnya juga nggak yakin lah gitu, Ya. maksudnya kayak pantes gak sih gitu. Cuma karena banyak dorongan dari manajemen, dari keluarga gitu, dari tim semua pada bilang, kenapa sih gitu, sampai promotornya juga, ayo dong kita coba, nggak apa-apa gitu, sekali ini kita coba. Ayu Ya. kan lagunya sudah banyak, Insya Allah. berkarir juga udah lama gitu. Gak apa-apa, ayo kita coba sama-sama, kita kerja bareng-bareng, mau nggak gini-gini. Oh ya udah deh, beraniin diri gitu, bismillah aja udah gitu, lillahi ta'ala. Karena kan lumayan udah mau 15 tahun berkarir Ya, betul. gitu. Dan kamu kan juga punya fans club juga lumayan besar. Terus udah gitu penggemar-penggemar kamu kan juga range-nya kan juga ibu-ibunya ada, Bener. yang Gen Z-nya juga ada Betul. gitu kan. Sampai bocah-bocah kecil juga pada tahu. Bener. Gitu. Jadi gue juga mau ngundang ini bocah-bocah yang di depan rumah gue suka ngomong Aji Ngapain Igun, saya? Aji Igun. Sama saya, bukan kamu doang. Kalau pagi nih jam 9 pagi bocah kecil depan, saking aja tuh bocah ya. Dari bawah suka pada naik sepeda gini. Ayo ting ting, ayo ting ting. Kadang gitu kalau lagi olahraga di atas di bocah pengen gue seblok pakai air. Tapi kalian mah enak Kemarin. ya. Bocah-bocah pada manggil-manggil nama kalian. Kalau di kampung aku, bencong. Pada begitu. Pam-pam, bukan ke pam-pam kali. Bukan sih, Bibi Noni. Gue kemarin sholat Jumat nih. Gue kan biasanya kan brownies kan. Nah kemarin kan pas Jumat aku nggak brownies sayang. Nah aku sholat Jumat tuh di masjid dekat rumah. Nah gue kan punya motor listrik. Yang gimana juga kan gue tuh kagak Kamu pernah. bisa, saya. Nah dengerin dulu, ya kan? Dengerin dulu. Aku pakai motor listrik pam-pam. Karena jalanan tinggal lurus doang. Masa ada orang lewat gue berhenti pam? Gimana deh, kenapa? Gue takut aja ke sebelah gue ada orang. Mana tuh bocah-bocah tepok-tepok ngikutin Ya gue kan gue deg-degan. Diiringin kayak barok. Iya. Gue kayak diarak warga. Anak keluarga. Tapi namanya Mana ada mobil dari sono, biarin gue diemin dulu. Gue diemin dulu sampai ada kosong, sepi baru gue lewat lagi. Baru tuh ya, sayang, kamu jadi masyarakat aku tuh umum kalau ya. naik, aku kalau jet ski aku suka. ya Jet itu kan ski memang teman kamu semua kalau di di daerah laut. air. Nih aku mau kasih tahu kamu ya, Yeah. kamu merem. Ngerem. Nih, ya.
Bismillahirrahmanirrahim nih sayang ya. Aku udah beli 20 tiket konsernya Ayu Ting Ting. Kolek. Nih, aku udah beli 20 nih. Ya Allah. Ya, aku udah beli 20. Jadi ini sengaja aku di tengah-tengah aku kasih tahu ke kalian semuanya. Kalian mesti harus subscribe YouTube channelnya Falcon Comic 8 ya. Nanti komen sebanyak-banyaknya seseru mungkin. Jadi aku punya 20 tiket buat kalian untuk bisa nonton konsernya Ayu Ting Ting. Wow. Jadi ini spesial untuk customer butik Haji Igun ya Kak. Aku beli tiketnya ada yang macam-macam sayang, ada yang 225, ada yang 100. Yang paling depan. Yang paling depan yang mana? Yang 1 juta. Ya kemana sih? Ya kan kelihatan gembel deh, baru mau pamer-pamerin. Tapi kan kalau digabungin jadi Ya nggak banyak. apa-apa ini sayang, takutnya sejuta mending buat makan dia. Iya benar, coba lihat ya Allah, 20 makasih ya sayang 20 tiket loh. Ya udah ini Ayo, gini deh. buruan, Enggak subscribe. gini Channel gua tambahin. Ini kan ada 20. Ini ada 20 tiket. Yeah. Ya, ada 20 tiket. Gua kasih 1 tiket plus uang 100.000 buat transport. Wow. Ya, 100.000 buat transport. Takutnya nanti dia berangkat, dia nggak pulang jadi warga Depok lagi. Ya kan sayang? Bener gak? Iya jadi menu-menuin deh, jangan suruh pulang ya. Kehabisan duit nanti sampai Ya, sono. ingetin Ya, ya. baiknya. Ntar gua tambahin ya. Pokoknya kita kasih tiket. Ayo buruan subscribe Kishu TV. Hei, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa lah. Kan itu juga bagus sayang, Iya. ada banyak. Bener. Nih, Rosma. Iya sayangku. Kenapa orang-orang mesti nonton konser kamu? Apa yang bikin Beda. beda? Karena ini kan perjalanan 15 tahun nih. Ya. Jadi pastinya pengen nampilin sesuatu yang berbeda. Ya. Yang belum pernah Ayu tampilin sebelumnya. Ya. Udah gitu bakal kolaborasi sama artis yang memang selama ini tidak pernah duet bareng. Ya. Gitu. Belum pernah dan ini pertama kalinya di konser Ayu. Oke. Gitu. Salah Jadi kalau satunya misalnya Soneta. kita berbicara tentang genre di konser kamu nanti tuh macam-macam. Macem-macem. Jadi orang ada romantisnya. Pokoknya semua bisa dinikmatin. Ya Allah. Ya Allah. Jadi itu di mana sih sayang? Itu di Depoknya? Di- Sebelah mana nasi kulit Maigun? Sayang, kalau kamu kan Margonda. Margonda. Ini kamu di mana Kalau ini? ini aku di Cilodong, di lapangan tembak Kostrad Cilodong. Oh. Tadinya kan pengennya kan di lapangan bola tuh, di daerah Mahakam. Di dekat rumah aku Rengas ada lapangan bola. Beda, ini Oh, kayak ini lain. stadion, Oh, stadion, bola iya. di Depok. Cuma karena lagi ada perbaikan Oke. di bulan ini, kita kan udah konsultasi sama Pak Wali Kota kan. Ya. Pak Wali bilang, ayo kalau tanggal segini kayaknya Belum siap. belum bisa gitu. Kalaupun misalnya memang di lapangan di GOR yang satunya lagi, itu parkirannya sempit. Ya. Karena kan kita juga mikirin parkiran. Ya, betul, akses ya. Jangan sampai ntar Depok macet yang disalahin Ayu Ting Ting. Jangan, Kan nggak mau dong, jangan, promotor ya. juga mikirnya kan panjang. Ya. Jadi, oke, salah satu tempat yang memang parkirannya luas dan tempatnya lega, puluhan ribu orang bisa masuk, ya itu dia di situ. Tapi itu aksesnya orang gampang ke situ. Gampang banget. Masya Allah. Jadi nggak ada Jalanan alasan gede, ya. semuanya aman gitu. Karena kan semua sudah difikirkan kan. Ya, gitu. ya. Tuh jadi penasaran kalau gua mah. Harusnya sih pada nonton semuanya. Harusnya Jadi pada tiket dari nonton. sekarang. Gitu. Jangan cuma nonton konser lain doang. Dangdut kan asli musik Indonesia. Yeah. Mantap. Harus disupport. Oke. Harus. Tapi kita boleh joget-joget. Gua haji soalnya nih. Jangan gitu sayang. Maksudnya gimana nih? Besar nggak nih kita? Enggak, kadang Papa suka bingung gak sih? Kadang haji nggak sampai begini juga gitu ya. Sampai semua mau dilakuin. Tapi kan gue udah haji. Iya. Ya terus kenapa? Ya enggak, kalau aku Kan nanti masih kalau aku nonton konser kamu aku gini nih. Oh ya. Iya kan? Bener Bener kayak nggak? Sultan Ya itu ya. kalau pas dia lagi nyanyi ngeliat gue, kalau pas dia lagi dia mengsel, ya gue begini. Iya kan? Ya gue harus begitu, gue mesti lincah. Terus sayang kamu melibatkan penyanyi tadi kan udah tuh, lintas genre. Bener, Ya, udah. kamu Aku juga tuh ajak. ada. Bukan transgender, lintas. Oh lintas genre. Sorry. Jangan dimarahin. Lu masih lama mau begini? Iya enggak. Hah? Orang udah kelar lu baru mulai. Orang udah kering lu baru nyebur. Tahu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin nih yang salah satu jadi orang pengen ngeliat tuh kan kamu juga fashion kamu kan juga unik tuh sayang. Betul. Ya kan? Mau bisa di-spill nggak kira-kira? Wah, pokoknya di sini aku pakai 3 desainer hebat. Wow. Salah satunya desainer kesayangan aku, desainer tercinta Ivan Gunawan. Wow.
Tapi Kak, di spill dong, Kak. Makasih. Enggak, tapi emang benar gini. Jadi aku cerita ya, Aigun itu dari sebulan aku sebelum konser, Pam, dia tuh udah nanya duluan. Bukan aku yang nanya, dia yang udah heboh duluan. Awal nanya, gimana konser jadi nggak? Jadi gimana mau dibikinin baju nggak? Cepetan, mumpung aku belum haji nih. Dia bilang gitu. Itu dari sebelum haji kemarin. Dari sebelum haji. Udah selesaiin dulu haji beresin dulu, baru nanti pulang kita omongin gitu. Sampai dia gemes lagi, kapan ini? Ayo bikin baju gini. Akhirnya dia kekeselan, dia gambar di meja. Udah gue bikin duluan udah. Udah dia bikin duluan, udah kebayang. Cuma warna kamu yang nentuin apa sih? Kamu pengennya warna apa gitu. Yeah. Gold gitu. Jadi udah langsung dia bikinin. Dan tadi di video call, wah udah parah sih bajunya. Itu ibaratnya kalau kena sinar lampu, mata orang nggak bisa merem. Oh silo. Kalau itu mah kalau menurut aku sayang itu kalau baju itu sih nanti itu mungkin. Jangan dihitung harganya sayang itu mah. Ya elah mana pernah aku sama kamu harga. Ya itu tahu sendiri. Ya Allah. Sama istri masa. Kalau lagi ngomongin kayak gini berarti bayar apa enggak Kak ntar? Hah? Ya, Pam, jujur ya, Igun itu dari dulu tidak. Ya kita kan suami istri, Pam. Udah mau apaan lagi? Lu nggak tahu kita berdua virgin. Ya. Suami itu jadi 2 fit. Enggak, tapi kamu seneng gak aku bantuin saya? Ya Jujur. iyalah, gila ya kan? kali. Ya kan Gak maksudnya mungkin. perjalanan karir kamu kan ada aku juga. Ya iyalah, emang aku bilang apa? Gak kan marah. ada naik. Maksudnya gini, alhamdulillahnya dari dulu sampai sekarang, Aigun tuh nggak pernah berubah. Kita ini tuh udah kayak Tom and Jerry, bisa bilang Tom and Jerry ya sayang ya. Ibaratnya, walaupun ntar berantem, ntar baik lagi, ntar berantem. Jadi udah saling tahu. Tapi setiap aku ada acara apapun, pasti Aigun menjadi orang nomor 1 yang selalu ada di garda terdepan. Wow. Mau kita nggak perlu minta, dia bilang, iya udah. Gitu. Iya, sebenarnya laki sesungguhnya sih ya seperti beliau ini. Tapi kan Kak Igun sama Kak Ayu kan suka. Siapa sih banyak nanya nih? Kan ini mewakili customer yang kepo. Ya biarin aja kan kalau mau nanya. Saya pikir penjaga tiket konser sayang ini. Kan kalian kan panggil sayang-sayangan nih. Iya. Emang benar dulu pernah katanya mau ngelamar ditolak gara-gara mahar 500 juta? Enggak, bohong Aigun. Enggak, itu mah bercandaan aja. Itu kan bercandaan ayah aja. Ayah itu kan orangnya. Dia menjanjikan 500 juta, kita nggak minta. 100 juta juga nggak ada dia mah. Aduh. Iya, Aigun itu orangnya tidak perlu diminta. Contoh ya, dia nih termasuk laki-laki yang peka. PK. Aduh, dia tuh laki-laki yang peka. Contoh ya, hal kecil kayak dulu aku lagi senang banget main Polaroid. Yang dari yang kecil sampai yang gede ini. Dia cuma ngeliatin aja, Pam. Dia ngeliatin aku moto, aku apa. Dia lihat, dia nggak ngomong, dia nggak komen, dia nggak apa. Tahu-tahu kamu balik dari mana? Dari luar negeri ya? Lupa aku. Iya, dia balik dari luar negeri. Aku nebelin kamu itu kamera. Iya, sabarnya Mana aku mau itu? cerita. Ini belum selesai ceritanya. Ini aku mau cerita, biar orang tahu. Iya. Tiba-tiba dia pulang dari luar negeri, di Brownies dia datang, dia bilang, nih, stenteng gitu. Mereknya Fendi. Coba, mereknya tuh Fendi. Wow. Coba bayangin pas aku. Lo tahu kan panggilannya dia apa? Apendi. Itu merek si Afendi, dia tenteng. Aku pikir kayak paling oleh-oleh kayak baju atau apa gitu. Coba buka, kata dia itu. Coba buka. Pas kita buka itu kamera, bukan kamera dibilangnya Polaroid sayang itu. Tapi ada printnya keren banget. Tapi ada printannya itu Fendi. Sayang itu asli kan? Ini Pam, ini uniknya kita nih gini Pam. Sayang yang nggak asli mah hidung saya. Gitu Pam, nggak perlu diminta. Kita suka pakai kacamata, tiba-tiba tahu-tahu ntar ada nyampe. Nih, apa pas dibuka kacamata. Ya Allah. Enggak, dia tuh nggak perlu kita minta. Tapi ini ya customer aku kasih tahu ini karena rumah sendiri jadi aku ngomong ya. Jadi pertama kali aku jatuh cinta sama seorang Ayu Ting Ting pada saat dia pakai baju tentara di Kamu jatuh cintanya sama aku apa karena tentaranya sama? tentaranya sayang. Aku suka yang berseragam. Suka ngejatohin ya. Iya. Suka ngejatohin. Orang lagi Ya lagian Enggak, tahu Pak, aku ingat kamu lagi di syuting di pakai baju SCTV, oranye saya gitu pakai baju aja. oranye, pakai Iya. baju hijau. Baju Hijau. tentara. Udah gitu teket-teket dia habis nyanyi ya kan lagi nyanyi set. Pokoknya gimana caranya aku dapat nomor dia terus udah gitu aku bilang aku mau
kamu mau pakai baju aku nggak? Iya. Ingat nggak? Hah? Kamu mau pakai baju aku nggak gitu? Maksudnya udah kan gitu mau pakai baju aku nggak? Udah kan udah selesai tuh. Pada waktu itu tuh gue masih ada transisi antara gue jadi madam. Iya. Nah, pokoknya tuh lagi dandan banget. Itu dandan banget itu. Tapi masih boleh dulu ya sayang. Itu MNC sayang, MNC. program MNC, iya kan. Jadi ini gue ngerasain dilema. Satu sisi gue demen sama dia, satu sisi bentuk gue masih perempuan. Lo ngerti nggak? Jadi Nggak, pas maksudnya ketemu, make up. jadi pas lagi di zaman dulu nih MNC TPI, masih TPI saya. TPI saya di di Taman Mini. Oh iya. Gue inget banget di lorong yang ini kamar gue nih, ini kamar gue. Cuman gue doang yang di situ. Iya dia Si nggak boleh Wendy sampai campur. gedek banget sama gue, gara-gara gue nggak mau ngebaur sama artis lain. Ini kamar gue keluar tek-tek, panggungnya nih di sini nih, panggung outdoor. Ingat nggak sayang? Terus nih dia lewat nih, cek-tek, nah gue udah kayak barongsai lewat juga. Dengan dandanan yang full make up, Pam. Pakai apa namanya, bibir berminyak, rambut juga udah gitu, pakai bulu mata. Iya. Sayang, bulu mata kamu tebel banget sih. Ya, Pam, lu tahu Pam? Nih Pam, dia pakai baju ada buntutnya. Ingat gak sayang? Ya Allah. Ketemu sama gue nih Pam, dia sampai berbalikin badannya takut ketahuan sama gue. Aduh Pam, ya Allah. Terus ya dulu dia nyari nomor telepon aku. Telepon lah malam-malam, saya inget banget tuh abis off air. Dia ngirim boneka segede-gedenya, Pam. Ya Allah, romantis. Ingat gak kamu ngirimin aku boneka gede? Tahu beruang. Iya, beruang. Dia nyampe nyuruh supirnya nyamperin ngasih boneka beruang itu, terus dia nanya, kamu udah punya pacar belum? Dia nanya. Ya. Bisa aja Pak Haji. Tapi itu waktu lagi SMS itu Kak masih make up? Masih, emang lagi. Gua make up juga nge-MC udah 70 juta Bang harganya. Enggak di jalan gue begini enggak. Sabar sayang, kan dia baru tahu. Kan nanya. Dia baru tahu. Lah dia pulang kerja ini cari gelap-gelap begini. Ya gimana nggak diomongin orang sayang. Terus? Iya Pam, terus dia nanya, aku Igun gitu. Kamu geli nggak sih dengarnya kalau lihat sekarang gitu, maksud kalau inget kamu udah punya pacar belum gitu? Hah? Waktu itu aku masih pacaran tuh awal-awal booming, ada sama mantanku dulu. Putusin aja pacar kamu. Kamu nggak Emang pacaran? kalau Capricorn sombong ya. Iya, bener. Iya, Pacar lo. putusin aja pacar kamu. Kamu mending pacaran sama aku aja. Hah? Kan kita masih jadi anak baru gitu kan, baru meroket gitu kan, artis baru, jadi kayak antara takut-takut terus malu-malu. Iya Igun, emang Igun bener, emang kayak gitu-gitu. Itu sih paling nih. Kamu inget gak itu? Kamu nyuruh aku putus. Aku di mana? Ya, Tapi ini beneran ya customer ya. Aku tuh kalau sama Ayu tuh emang suka beneran. Tapi kenapa akhirnya aku sama dia tuh nggak pernah kejadian? Karena aku tuh takut nggak sesuai dengan ekspektasi. iya. Itu yang aku takutin, karena aku tuh maksudnya gini, Aigun tuh lebih- saking sayangnya, Iya. saking Tidak mau sayangnya, gue tuh menyakitin. nggak mau nyakitin. Iya. Lo paham nggak? Jadi maksud gue nggak mau. Maksudnya gini, kalau gue mau mah kita dari kapan tahun anak Iya. kita mau udah SMP sayang. Benar, udah berapa tahun? Udah SMP nggak? Beneran. Pada keluar deh lo. Kesel Kamu banget iya gue. kan ditawain nanti yang Kurang ajar lo. Iya, nggak ada yang percaya. Gila lo. Haji Igun juga playboy asik. Asik gitu. Playboy. Enggak, gue tuh sampai ini gue beneran ya, gue sampai ada di satu masa, gue tuh dulu udah nyaris kayak pengen ngawinin dia pas saat dia lagi hamil. Ingat kan sayang, kamu nikah 20 hari? Iya. Terus udah gitu kamu kan hamil. Iya kan? Terus kamu, enggak, dia awalnya dia lagi hamil, dia nggak cerita hamil, dia gue ajak fashion show. Di JCC, inget nggak sayang? Iya. Iya kan? Gue pikir gini, ya Allah dia nggak ada lakinya, apa gue kawinin aja ya gitu. Oh, tanggung jawab. Ya kan Ada lakinya, cuma kan lagi emang mau proses. Ya tapi kan kagak ada lakinya. Ya iya, udah mau bercerai. Cuma kan Gitu. masih satu. Tahu sayang, ya Allah sampai diajarin banget. Gitu Pam. Jadi gue tuh sama dia tuh kayak maksudnya mungkin levelnya itu udah bukannya suka gitu. Jadi udah sayang dan sebenarnya nggak bisa jauh. Iya. Gitu. Tapi gue kadang tuh
kadang suka Balik ada lagi, jadi gini Pam, karena kan kalau menikah itu kan kita nggak bisa dipaksa Pam, Ya. gitu. Dan Aigun itu bukan tipe orang yang suka dipaksa. Pokoknya kita udah saling tahu satu sama lain gitu. Jadi nggak bisa tuh yang namanya di woro-woro lu nikah gitu. Karena dia pun tahu itu gitu loh. Maksudnya kayak nggak mau menyakiti orang lain. Yang lebih dia pikirkan adalah perasaan si pasangannya ini gitu. Toh kalau karena maksud gue kalau kita nikah itu tuh gue nggak mau ada sesuatu yang ditutupi. Ya, ya. Jadi harus benar-benar all out karena kan maksudnya pasangan itu kan pengennya kasarnya kita pup warnanya apa dia harus tahu. harus Jangan orang lain duluan yang tahu. benar, betul. Bener gak? Paham. Tapi nih Kak, ini kan Kakak kan sesayang itu sama Kak Ayu. Gimana perasaan Kakak kalau ngeliat misalkan Kak Ayu lagi deket sama orang? Oh, gue sumpahin nggak jadi. Itu dia Pak. Gue sumpahin nggak jadi. Begitu terus Pak. Oh iya, sama temen gue masih Ruben, si Bogel yang tingginya 150. Lebar kain. Lebar kain saya. Lebar kain. Ya kan? Kain basah Ya kan? aja jadi Iya. kain. Apalagi yang gue paling sedih banget gini. Mau dikasih seragaman ya sayangnya. Iya. Ya mau kasih Oh itu mah seragaman. yang sebelumnya sayang. Berapa Bukan kali yang sih kamu kemarin. gagal merit? 2 kali astagfirullahaladzim. Kayak banyak Baru 2 banget. kali. Tapi aku beruntung aku gagal daripada aku jadi. Iya benar. Bener-bener, emang Iya udah kan? ada. Emang udah jalan. Udah ada jalannya. Jadi pas dia udah mau nikah, gue bilang gini sama si Ruben. Oma, menurut lo nikah nggak? Ya doain aja. Enggak, kata gue enggak. Kata gue mah kagak Oma. Kayaknya enggak deh Oma ini, kayaknya enggak gitu. Beneran? Akhirnya. Enggak Iya udah. bener enggak. Oh orang yang pertama Ayu kasih tahu tuh Aigun. Yang pertama, yang dulu gagal pertama. Sama, enggak. Orang yang kedua Ayu kasih tahu setelah kalau Aweni kan emang udah tahu cerita kan. Kalau Aigun kan tiba-tiba tahu. Baru tahu ketika Ayu tunangan kemarin keluar kan. Gitu. Dia orang pertama yang Ayu telepon gitu. Tapi kamu tuh sebenarnya masih obses pengen merit gitu nggak? Kalau Apa udah di taraf udah deh sedapatnya kita? kalau obses enggak, tapi kalau keinginan ada gitu. Tapi enggak yang menggebu-gebu gitu. Tapi sebenarnya ada nggak di keyakinan kamu kalau jodoh kamu tuh sebenarnya aku? Ya ntar kalau aku yakini. Enggak, maksudnya kita hayal-hayal babu aja gitu sayang. Maksudnya kita hayal-hayal aja gitu. Maksudnya enggak kadang kita nggak pernah tahu loh. Iya benar. Kita nggak pernah tahu loh. Benar. Iya, Iya kan benar. Nggak boleh maksudnya ngedauin. kayak apa segala macem. Benar. Dia tahu-tahu jodohnya gue. Kenapa loh? Bener, iya dia nggak kenapa-napa. Enggak, kalau misalnya merit aku pasti boleh begini-gini gak? Kalau aku, Iya. ya kalau aku mah nggak ngelarang. Nggak dilarang, Pak. Nggak ngelarang. Nggak dilarang. Boleh. Nggak, kan Atau kamu aku kalau merit nggak boleh kerja, suruh di rumah. ya enggak juga kamu kerja. Maksud aku nggak usah kerja TV kali. Oh, iya, yang Kerja jangan YouTube. sayang dari TV ntar jadi pohon, jadi apa, Iya. jadi apa. Jangan deh. Enggak. Kamu kerja gini-gini aja YouTube, butik gitu. Iya, yang penting menghasilkan. Kamu kan bintang, udah. Support Gitu. banget ya Kak Ayu ya. Balik lagi nih hayal-hayal. Hayal-hayal, iya. Kita nikah yuk. Ya kalau hayal-hayal mah ada lah hayal-hayal. Iya kan? Nggak mungkin nggak ada lah. Karena kan kita udah deket lama ya Pak. Maksudnya udah saling tahu satu sama lain. Dan tanpa kita ngomong kita udah tahu nih sesayang apa nih antara kita satu sama lain gitu. Tanpa perlu kita ungkapkan, tanpa perlu kita jelaskan. Dari setiap hari kita ketemu aja juga udah ya. Tapi kan kalau misalnya emang jodoh ya kita kan nggak pernah tahu ya Iya, Aigun ya. benar. Kita nggak bukannya kita menampik atau gimana lah. Kalau memang jodoh ya alhamdulillah gitu. Apalagi orang yang udah deket sama Kakak. Bener, sudah. Kalau orang tua sih Pam, kasarnya kalau orang tua mah tinggal Mama beli juga sayang seragam. banget. Udah tinggal beli seragaman aja Iya. Pam. Apalagi ibu ya. Mungkin Iya. kalau menurut ibu mah aku kayaknya udah pria terbaik ya sayang. Iya, udah terdebes nggak ada yang lain. Iya kan? Nggak ada yang lain. Sampai kemarin dia pergi haji tuh ibu seneng banget. Iya, insya Allah. Iya mudah-mudahan benar dikasih jalan yang enggak maksudnya dikasih dilancarkan semuanya. Enggak maksudnya. Jangan ketawain. Bukan. Bener-bener kan. Bukan maksudnya nih. Maksudnya yang tadinya mungkin ibadahnya masih nol gitu. Sekarang lebih baik gitu. Tapi memang aku gini ya, maksud aku kalau untuk urusan ibadah ya sayang, untuk urusan ibadah tuh nggak bisa kita itu dipaksain atau Benar. dikontrol orang, Betul, itu disuruh tidak boleh. orang. Itu tuh nggak sah. nggak bisa sama sekali gitu. Kamu Benar. tahu kan kayak misalnya aku kayak Brownies hari Jumat, pasti aku nemenin kamu nyanyi Iya. duluan kan? Iya, Nggak pernah gue yang namanya sholat Jumat. iya, betul. Bener nggak? Bener. Tuh. Dan Igun itu orang yang maksudnya bisa dibilang kalau puasa juga kasarnya Nggak puasa puasa. Paling jadwalnya cuma seminggu doang puasa di awal sih. di awal formalitas sayang.
Dan aku tuh bangganya sama dia tidak malu untuk mengucapkan itu gitu. Iya. Kayak, ih gue seneng banget sebulanan ini gue puasa full gitu. Dan dia ungkapin, diomongin gitu. Iya. Gue jarang sholat, gue nggak pernah sholat, gue Ya jarang. benar, Tapi ini nggak pernah gue happy deh. Gue inian nih, gue puasa bener-bener full nih 30 hari, gila ini gue ini banget gitu. Karena menurut aku itu kan perjalanan spiritual ya. Maksudnya setiap orang itu punya perjalanan spiritual tuh beda-beda. Maksud aku proses kita deket balik lagi ke agama itu kan ceritanya masing-masing sayang. Ada yang misalnya sakit hati, ada yang misalnya karena perceraian akhirnya kembali gitu. Tapi kalau aku ini kan hati aku, dunia aku lagi nggak kenapa-napa sayang. Betul, lagi baik-baik aja ya. Maksudnya baik-baik aja gitu. Tapi maksudnya ini bener-bener kayak Allah tuh meluk gitu. Kayak gimana sih, kayak kita lagi nonton konser nih di Cilodong. Tahu-tahu dipeluk sama orang. Iya. Dipeluk sama sesuatu yang meluk kita, terus kita ngelihat gitu. Kita happy aja deh langsung. Iya, seneng gitu ya. Tenang. Tenang. Udah Ya, bener-bener alhamdulillah. kayak yang maksudnya, apalagi aku tuh biasa takut tidur sendiri. Bener. Yang kemarin gue cerita tuh, gue haji gue tuh bener-bener sendiri loh. Sendirian kan? Nggak Ih bener-bener sendiri. ngapa-ngapain kamu sendiri? Ngapa-ngapain sendiri, apa sendiri tuh bener-bener Koper apa ngerapi? semua sendiri. Jarang-jarang tuh, nggak pernah malah dia kayak begitu. Yang kemarin kan aku waktu haji itu kan, aku 13 hari, bawa baju 13. Pulang nggak ada yang aku bawa. Aku tinggal. Aku tinggal, dan untungnya ada salah satu mutawif yang badannya mirip-mirip sama gua, jadi gua kasihin ke dia. Jadi kalau di koper balik tuh beliin minyak wangi pegawai, apa segala, udah kayak begitu gitu. Iya. Lucu kan? Gila. Aku punya kado buat kamu. Oh. Ya Allah, apa Ini tuh? kamu bisa pakai, insya Allah mau dipakai di konser, kayaknya keren. Ih, Beneran. Dari kemarin apa sih? Coba Lilis, ambilin Lilis. Surprise. Ngomong ini suka ini deh. Iya. Tuh. Aku tuh ngebayangin, Ini baru aku tuh laki-laki. ngebayang peka, aku ngebayangin kamu pakai ini terus kamu tak gaya gitu, keren. Coba lihat. Ih, Ini kamu keren jangan banget, kayak sayang. gini Ini dong. keren banget sayang. Masya Allah. Lihat ini bisa buat kamu taruh handphone sayang. Iya tahu, Iya, paham gitu. sayang. Keren banget. Lihat, pakai sayang. Boy, ini mah Erik ngejerit ini, lihat ini. Lihat, Gue deg-degan deh. lihat, keren banget. Idih, kamu bintang sayang. Anjir. Aduh. Lihat dong. Jalan lu sambil chat. Iya lah. Jenny. Ih, keren banget dia, keren banget. Keren banget. Sambil nyanyi kemana? Iya benar boleh. Kemana? Ya Allah lucu banget. Keren banget gak sayang? Berapa ini kamu beli? Hah, 30 juta. Wow. Udah habis satu episode ini habis. Canda sayang. Keren nggak? Kamu jangan kayak gitu. Ini aku ngelihat ini langsung Berapa pas lagu lihat tak pas kamu pakai tuh dia bisa ada goyang. Udah Berapa keren ini, banget. berapa? Udah itu keren banget, udah tinggal pakai. Ya Allah. Jangan nyari bonus sayang. Masya Allah. Happy gak? Tahu gitu kamu mendingan ngasih aku cash. Tidak lagi, udah dibeliin. Dia mah bisa nih ya Pam, pulang kerja nih. Turun dari tangga brownies. Saya nyamperin nih, ikut dia ke dalam mobil. Kita ngeliat dia lagi ngeluarin duit mobil. Sayang bagi aku jajan dong. Gope aja. Nggak dikasih segope. Dikasih waktu itu 5 juta apa 10 juta sayang kamu kasih. 10 juta itu uang jajan seminggu sayang. Habisin Jadi nih, gue kalau tuh nggak habis paham, jangan pulang kata dia. gue tuh kalau seminggu itu gue tuh demen taruh uang cash. Iya. Ya karena gue tuh nggak demen pakai ATM yang gitu-gitu, nggak demen paham. Jadi Allah. udah seminggu udah habisin itu aja gitu. Keren banget ini. Keren nggak sayang? Aku pakai. Ini harus pakai di konser sayang. Ya Allah. Ya Allah. Ih, Dih, Nyonya Ivan Gunawan emang lain. Ya. bener. Ayu Gunawan. Tuh lihat tuh. Di, Mana dong? Nggak bisa kelihatan ini ya deket gitu. mau di zoom. Kamera zoom. Kamera, handphone. Udah deket banget sayang Bang, itu. besok pakai proyektor dong di sini. Enggak beneran, kamu suka nggak? Suka, ini ntar aku pakai. Awas. Ya Allah. Ini keren banget, keren banget ya. Jadi ya. Ih, keren, tepuk tangan dong. Ih, penasaran jadi. Ayu Rosmalina, ya kita kalau misalnya di butik Haji Igun ini kita punya segmen yang namanya Talk to the Mannequin. Oke. Ya, ini kebetulan rambutnya Ruben lagi nggak dipakai. Mahal banget.
banget ini. Oke. Lu sehat? Kamu kayak gini-gini mending kasih aku cash. Hah? Aku bisa pakai. Beneran kamu mau cash? Mau berapa sayang? Ya Allah, ntar ya sayang selesai konser hadiahin lagi. Ya udah, iya udah nyanyi dulu sampai serak. Kalau udah kelar baru. Ya Allah, tuh Oke, kan dia bismillah. kan ujuk-ujuk, ijik-ijik. Iya. Udah siap? Udah. Ini adalah orang-orang yang aku melihat ini orang-orang yang sekarang ini lebih ada mengisi hari-hari kamu juga. Oke. Oke? Kamu mau ngomong apa sama Awendi? Ya, dicopot nggak rambutnya kalau? Udah. Oh iya gini. Mau ngomong apa sama Awendi? Wendy, ngeliat muka dia kayak gini jadi sedih kok. Kenapa? Kenapa? Ya enggak, mukanya kayak sedih aja gitu muka. Lu lihat di dari sini. Nggak ada. Lu kali yang lagi sedih. Kok gue lagi sedih, lu lihat dong mukanya. Kayak ini ya. Tapi akhir-akhir ini kamu benar-benar dekat sama Wendy ya? Sebenarnya Karena dilapor Pak gitu. iya, karena kan apa ya, udah kayak abang sih Ya. kalau Awendi tuh gitu. Jadi tahu banget karakter Ayu juga, sama Ayu juga udah tahu banget karakternya dia kayak gimana gitu. Terus dia banyak ngajarin banyak hal. Entah itu baik dari kita, cara kita bekerja, Bercandaan. bercanda, banyaklah ilmu yang Ayu dapat dari Awendi gitu. Dan dia nih salah satu orang yang ngejagain Ayu juga sebenarnya, walaupun tidak terlihat secara langsung gitu. Kalau aku tuh ngelihatnya Wendy tuh kesannya kayak cuek, nggak peduli, tapi orangnya perhatian banget ya. Betul. Dan cukup detail ya. Benar. Dan dia bisa dibilang orang yang paling setia kawan dan paling apa ya, paling ngejagain lah kasarnya gitu. Nggak, kalau ada yang salah, dan orang yang to the point apa adanya. Kalau ada yang dia nggak suka dia omongin gitu, dan kalau ada yang mesti kita rubah ya dia kasih tahu juga gitu. Jadi banyak banget pelajaran. Jadi kalau ngasih masukan atau apa tuh justru nggak di belakang ya. Jadi langsung ya. Iya. Gitu. Dan Kalau misalnya kamu tuh suka ngelihat dia kan sering banget sakit nih, kadang akhir-akhir ini nih. Kadang suka ini nggak, suka sedih gitu ngeliat. ya iyalah. Ya tapi kan untungnya kan sekarang kan dia kan kemarin semenjak cek ke Singapura itu kan yang dia cerita, sekarang dia sehat alhamdulillah gitu. Tapi yang jelas ya pokoknya bersyukur bisa jadi salah satu adiknya Awendi gitu ya. Maksudnya gue udah ngerasa kayak aku nih udah adiknya dia banget gitu. Dan dia pun istrinya juga sama kamu welcome. yes gitu, sama Ayu juga kan udah, wah kita udah kayak keluarga lah gitu. Dan mereka yang selalu kasih aku support sih selama ini gitu. Dan salah satu yang ngebantu aku ngelewatin beberapa banyak hal juga ya Awendi sama Ayu sih sebenarnya gitu. Jadi sarang ya. Ini bentuk rambutnya masih mirip-mirip nih, jadi nggak usah pakai rambut lagi ya. Nah, Ayu mau bilang apa sama Ya Allah, Ayah ojak lagi aja Ayah tuh, lihat sedih tuh. deh kalau orang Senyum mukanya. sedih aku mau. Senyum mukanya. Ayah tuh, iya bener ya, Ayah tuh senyum, tapi Ayah itu kalau menurut gue walaupun Ayah ini kan karakternya kayak Aigun ya. Seru, ada lucu-lucunya, tapi justru kita lihat sosok laki-laki yang bertanggung jawab tuh justru ada di Ayah. Iya, betul. Paling bisa deh kalau Nggak, buat Ayah, nih apalagi sekarang Ayah mau konser kayak gini. Ada kenangan yang dulu nggak, yang ya Allah dulu zaman nyanyi ini Ayah kayak gimana tuh? ya Ayah yang nganter-nganterin juga gitu. Terus apa ya? Wah, pokoknya nggak ada deh orang tua yang kayak Ayah, kayak ibu tuh nggak ada gitu. Walaupun orang di luar sana kasarnya gitu ya, karena orang-orang di luar tuh selalu bilangnya kayak orang tuanya kebanyakan ikut campur, kebanyakan ngatur, padahal mereka tidak tahu orang tua Ayu itu seperti apa. Justru kalau nggak ada mereka, Ayu nggak akan sekuat kayak sekarang sih gitu. Ayah tuh ayah nomor satu yang pasti selalu ada di garda terdepan buat anak-anaknya. Dia makanya kan Ayah nih Ayu larang banget kan punya kayak media sosial dan lain-lain. Emang Ayah juga nggak ngerti gitu kan. Tapi kalau Ayu mau buatin kan sebenarnya bisa aja gitu kan. Karena
lumayan Kalau nih ibu masih punya ya? Kalau ayah kan karena dia lucu mungkin ya, jadi kayak suka ada banyak tawaran endorse masuk gitu gitu sempet ada kayak apa bikinin aja ya, tapi Ayu tetap gak ngisi karena apa? Karena takutnya nanti yang tadinya mereka hidupnya tenang gitu, jadi ya. ikut-ikutan kayak kita gitu. Jadi wah pokoknya ayah tuh nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh dari dulu. Kerja buat anak-anaknya, nganterin sampai pensiun gitu, nganterin Ayu kemana-mana, naik kereta, naik bajai, naik apa aja gitu. Wah pokoknya wah gokil sih ayah tuh. Makanya Ayu berharap ayah tuh selalu sehat gitu. Insya Allah. Kalau Ayu tuh biasa ngobrol sama ayah, momen-momennya biasanya pas lagi apa? Malam, pagi? Biasanya kalau ngobrol pagi sih sebelum ayah ke warung tuh biasanya tuh. Terus kadang kalau misalnya malam kan Ayu pulang, ya ayah kan udah tidur kan gitu. Dia tuh tidurnya tuh ini apa namanya teratur. Kayak pagi tuh jam berapa ayah tidur? Jam 5 bangun. Jam 8 juga dia udah bisa tidur. Sekarang jam berapa? Coba cek. Jam 8? Jam setengah 10. Beda dong. Beda. Pokoknya dia tuh habis sholat isya, dia mah kena batal, abis sholat isya jam 7 dia tidur, dia ngorok sampai pagi dia baru bangun. Langsung bangun lagi. Gitu. Sama kayak ibu juga gitu, udah template gitu, Pak. Gitu. Kalau ngobrol biasanya dia suka kayak apa ya? Kalau ya mungkin dia juga dengar kali kalau dari orang-orang ngomong apa-apa gitu. Kadang dia suka, ayah suka kesian sama kamu teh gitu, kamu capek gitu, terus gak usah dipikir. Kalau Ayu tuh sebisa mungkin tidak pernah menangis di depan ayah sama ibu. Kayak gimana pun nggak mau gitu. Pasti selalu kayak udah gak usah dipikirin omongan orang nih ya. Ayah sama ibu dengar ya. Kita tuh bersyukur. Kita tuh ngambil positifnya. Selagi orang ngehujat kita, selagi orang ngehina kita, orang ngefitnah kita apapun itu. Tapi ayah lihat kan sama ibu buktinya. Ayu sampai sekarang alhamdulillah Allah kasih Ayu tetap bisa berdiri di kaki Ayu sendiri gitu. Dan alhamdulillah kan rezeki anak saya lancar sampai sekarang gitu. Dan Ayu masih bisa tetap mempertahankan semuanya. Alhamdulillah, bukannya sombong gitu kan. Itu maksudnya kayak Ayu tuh selalu ngasih semangat mereka aja gitu. Iya, cuma Ayu suka kesian aja lihat kamu gitu, capek gitu. Orang banyak yang hujat tapi emang kamu tuh kuat banget sih sayang. Kadang aku juga kalau misalnya ngeliat kan kayak misalnya sekarang nih kalau misalnya di TikTok nih, kamu lagi semangat mau konser ada aja yang ngeluarin berita-berita lah, apa yang cerita-cerita yang sebenarnya lu juga nggak tahu banget gitu kan. Lu juga kayak orang iye gitu kan. Itu kalau kayak gitu-gitu kamu bacain atau enggak sayang? Kadang kalau misalnya lewat ya, kalau nggak sengaja ya kebaca lah. Kadang di komen gitu. Cuma kan ya balik lagi gitu kan. Bohong banget sih kalau kita nggak ngerasa down tuh bohong banget gitu. Cuma kan kita langsung saat itu juga tuh Ayu selalu berpikir bahwa Ayu selalu balikin itu jadi kayak positif gitu. Kayak tapi kalau gue pikir-pikir berkat mereka juga nih ya. Rezeki gue ada sampai sekarang gitu. Dan berkat mereka ngomongin gue juga nih. Gue diinget terus sampai detik ini gitu. Dan alhamdulillah pekerjaan gue lancar gitu. Jadi berusaha ngebalik itu tuh kayak positif gitu jatuhnya, walaupun ya kadang yang namanya manusiawi ada rasa sedihnya, ada rasa kecewa pasti, ada rasa keselnya pasti ada, tapi kita mikir lagi gitu, oh iya juga ya, mungkin Allah pengen angkat derajat kita lagi kali, pokoknya sebisa mungkin gitu ya. Aduh ada aja gitu, kadang capek kadang, tapi ya udah jalanin gitu, itu kan memang konsekuensi. Ayah udah istirahat ya sayang, ya ayah istirahat. Udah tidur ayah juga. Nah ini nih udah makin gede. Ya Allah, dia lagi. Udah makin gede. Iya makin gede. Makin, Ay punya ketakutan gak sih dia udah gede, makin pinter, makin peka nggak sama kehidupan kamu? Kalau peka sih anak ini memang dari kecil udah peka banget sih ya. Dari dalam perut kan anak ini udah sehati ya, udah sebatin sama Ayu gitu. Kalau ditanya rasa takut, Ayu bingung gitu, takutnya tuh apa gitu. Selama ini Ayu menjalaninya alhamdulillah semuanya baik-baik saja gitu. Dan Bilqis tumbuh menjadi anak yang ya sehat, itu pintar, cerdas gitu. Dan anak yang kuat juga gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin sih gitu. Karena Ayu akan menjaga dia sampai kapanpun. Gitu. Nah kan di kesibukan Ay kan bisa dibilang
Bilqis ini anak ayah ibu Iya, karena iya. ayah sama ibu kan lebih ngejagain. Benar, Bilqis kan. benar. Pernah nggak kamu ngelihat dia atau gini? Masya Allah anakku udah segede gini aja. Iyalah. Kayak udah kehilangan Momen-momen momen-momennya sama dia gitu, suka ada penyesalan. Iyalah. Ntar juga kalau kamu kasarnya punya anak juga pasti kalau bisa lihat dia gede kayak waktu dia kecil kemarin. Makanya gua kan aku kemana pilih aja. anak yang nggak gede-gede sayang kemarin. Iya sayang, kan anak kamu juga di gudang sama Di aku. gudang kamu taruh. Aku taruh di lemari. Taruh lemari. Anak kamu. Gua dulu punya anak arwah, gua kasihin aja ke dia. Sama dia ditaruh di lemari. Lama-lama kayak bunda Korla ya, ternangis tertawa. Ini kenapa? Ya Allah. Tapi udah jangan nangis-nangis lagi deh ya. Jadi mana tangan kamu? Jadi aku doain insya Allah konsernya berjalan dengan lancar. Aku percaya. Tangan Pak Haji nih, Iya, insya Allah. aku percaya sama yang namanya magical happen. Yes. Magical happen itu selalu Allah kasih Iya. Itu dia. diturunkan malaikat-malaikat yang Amin, luar ya biasa. Allah. Amin, ya Jadi walaupun kamu mungkin udah latihan, kamu udah maksimal, tapi kamu bakal punya energi, kamu bakal punya kelebihan yang Amin, ya sebelumnya Allah. kamu nggak pernah tahu dan nggak pernah nyangka itu bakal keluar. Amin ya Jadi Allah. aku berharap itu ada di konser Amin. kamu sayang. Amin, amin ya Allah, amin. Ya, sayang. kamu bener-bener Doakan kamu ya. bener-bener dikasih nikmat, Amin, bener-bener ya dikasih Allah. energi yang bagus, suara, semuanya di pokoknya insya Allah pokoknya ini bener-bener jadi konser yang memorable dan kamu Terbaik, amin. bakal ketagihan sama yang namanya konser. Ya Allah, amin. Ya itu doa aku gitu Amin, karena ya maksudnya kamu layak. Iya. Itu kata yang pas buat kamu bahwa kamu layak ada di posisi kamu sekarang. Amin. Kamu talented ya, kamu di titik ini bukan karena kebetulan, tapi karena kerja keras dan air mata Iya. kamu juga. Amin ya Allah, amin. Bismillah ya. Bismillah. Nah, jadi Bismillah ya, buat Pak Haji. betul insya Allah. Insya Allah doain Pak Haji ya. Jadi ini air nggak udah didoain? udah Udah doa. Udah dikobok. Bener, Pak Haji lagi doain. Jangan bercanda. Yang dibecandain. Iya. Ini doa buat suara. Iya. Oh, buat suara. Kalau Buat buat suara. performa Ini buat suara dulu karena dia nyambung lewat tenggorokan. Tenggorokan. Kalau dia pas kamu minum, dia ke kuping berarti buat telinga. Ya, ini udah ada Al-Fatihahnya insya Allah. Jangan mau bercanda. nanya nih, Ya. ntar kalau udah dibaca, suaranya dijamin bagus? Bagus. Oh. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cek. Halo, halo. Langsung Eko. Ya Allah, kita beri tepuk tangan buat Ayu Ting Ting. Aduh ya Allah. Jadi sayang coba kasih Ya. tahu lagi nih. Nih buat customer butik Haji Igun. Yeah. Konsernya kapan? Ya. Di mana? Beli Ya. tiketnya di mana? Nah. Oke, buat semuanya nih, buat yang belum beli tiket, buruan beli tiket konser dangdutan Ayu Ting Ting yang akan diadakan tanggal 9 Agustus nanti di lapangan tembak Kostrad Cilodong. Pokoknya jangan sampai kehabisan. Tiketnya bisa dibeli di Instagramnya @dangdutdangdutan atau juga bisa langsung beli di Indomaret. Sudah Nah, ada. betul. Kalau dari butik Haji Igun kita sudah siapin 20 tiket. Insya Allah ini posisinya juga enak banget. Yes. Bukan hanya 20 tiket, Igun tambahin 100.000 buat transport. Ya ampun. Jadi silakan setelah tayangan ini buruan jangan lupa subscribe, kasih tahu sebanyak-banyaknya untuk subscribe juga ya. Terus udah gitu komen sebanyak-banyaknya. Nanti akan Yeah. kita pilihkan dan diumuminnya lewat Instagram Comic 8 Revolution. Oke. Oke. Akhirnya kamu begini ya sayang, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Ya udah. Sayang, nggak begini. mau tahu nggak? Doain aja. Iya. Masa gara-gara butik Haji Igun aku ditawarin main film? Wow. Iya dong. Iya. Oh, Ini ntar aja dibahasnya ya. Oh, iya. Oke. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ayu Ting Ting. Makasih. Terima kasih Buat ya. Haji Pokoknya kita Igun, balik lagi, Igun, kita doain Pam, Ayu Ting thank Ting. you. Insya Allah sehat, sukses Amin. konsernya. Oke. Sampai ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih ada 20 nih. Mau nonton nggak? Jangan lah, bukan buat elu.